Buka hati kami untuk pahami Kau dahsyat bagiku. Biar hati kami mengagum Engkau dahsyat dan besar. Biar kami ingat Kau Yesus tak berubah. Yesus Kristus, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Yesusku, Yesus Kristus, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Yesusku tak berubah. Yesus Kristus, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Yesusku, Yesus Kristus, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Yesusku tak berubah. Yesusku tak berubah. Yesusku tak berubah. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik aja. Buat kalian yang pengen main TikTok, ditahan dulu. Soalnya sebentar lagi kita bakalan dengerin pengumuman terus. Oke guys, di sini aku bakal bawain beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah Teens Online Service Alpha Omega Church dapat diakses setiap hari Minggu mulai dari jam 7 pagi. Dan pengumuman yang berikutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa transfer di rekening Alpha Omega Church di bawah ini. Dan pengumuman yang terakhir, diingatkan kembali buat teman-teman untuk selalu berkomsel dengan grup kalian masing-masing. Oh ya guys, dan jangan lupa buat like, komen, subscribe video Alpha Omega Church kalau kalian suka dan merasa terberkati. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. See you, God bless you guys. Halo semuanya, senang sekali dapat berjumpa lagi di AOC Teens Online Service. Welcome bagi yang baru atau yang mungkin sudah sering mengikuti ibadah online. Welcome juga bagi yang Kristen dan non-Kristen sekalipun. Thank you for joining us today. Nah, kalau ini pertama kali mendengarkan online service, pas banget karena hari ini kita masuk dalam seri yang baru yang bertema Let God. Hari ini, khususnya untuk hari ini kita membuka seri dengan membahas Let God Help You. Nah, mungkin sebagian kalian kalau mendengar kalimat Let God Help You, kalian bertanya, emang Tuhan maukah menolong saya? Atau juga bagaimana sih untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Nah, menurutku ini topik yang sangat menarik dan penting. Karena dalam kehidupan ada momen up dan ada momen down. Dan ketika kita menghadapi momen down, ketika ada permasalahan yang besar, yang kita nggak tahu harus bagaimana lagi, kita mungkin bingung harus kemana kita. Nah, konflik itu mungkin berbentuk masalah dengan keluarga, atau sakit hati yang susah untuk pulih, atau permasalahan dengan keuangan atau ekonomi, dan atau sakit penyakit yang susah untuk sembuh. Nah, mungkin advice yang kita pernah dengar adalah choose your battle, di mana sebisa mungkin carilah pertarungan yang kita bisa tanganin dan hindarilah masalah-masalah besar yang di luar kemampuan kita. Tapi, what do you do when the battle chooses you? Apa yang kita bisa lakukan ketika peperangan itu yang memilih kita? Dan apa yang kita bisa lakukan ketika iblis menyerang, menimpa kita dengan masalah besar di luar dugaan kita, dan kita bingung harus bagaimana lagi? Hari ini aku ingin mengajak kita lihat suatu cerita di Alkitab yang akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Karena ini persis yang dialami oleh Raja Yosafat ketika dia mengalami masalah besar di luar kemampuannya. Dan aku ingin mengawalin hari ini dengan sebuah ayat, dan ayat ini akan berbicara kepada sebagian kalian, terutama yang sedang bergumul dengan masalah besar, lebih besar dari yang kalian bisa atasin. Nah, mari kita buka 2 Tawarikh 20 ayat 17 dan kita baca bersama-sama. Ayat 17. Dalam perperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda, Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Wow, izinkan ayat ini berbicara kepada kalian yang sedang bergumul dengan masalah. You are not alone. Help is on the way. Ayat 17 ini adalah jawaban Tuhan kepada Yosafat yang sedang dalam kesulitan. Untuk lebih mengerti konteks cerita, mari kita lihat dari awal permasalahan Yosafat. Mari kita sama-sama baca 2 Tawarikh 20 ayat 1 dan 2. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseon, Tamar, yakni En-Gedi. Nah, ayat ini menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Yosafat. Ada beberapa bangsa yang merencanakan untuk menyerang kerajaan Yosafat. Dan masalahnya mereka ini sudah dekat. Jadi Yosafat tidak punya banyak waktu untuk merencanakan pertahanan atau strategi untuk melawan. Nah, jadi Yosafat ini benar-benar caught off guard, di mana dia ini bingung dan nggak siap untuk menghadapi masalah ini. Nah, juga notice juga, musuh menyerang Yosafat itu lebih dari satu, ada 2. Nah, jadi mungkin kalian pernah mengalami kejadian di mana kalian lagi menghadapi satu masalah dan masalah ini belum selesai, tapi akhirnya ada masalah baru lagi yang menimpa Anda. Mari kita lihat respon Yosafat terhadap permasalahan yang ada ini di 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga. Nah, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, jadi kita lihat awalnya dia memang shock, kaget, dan sempat takut. Wajar, karena ada ribuan orang yang lagi mengincar nyawanya. Tapi responnya dia setelah itu adalah untuk mengambil langkah untuk mencari Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Jadi sangat boleh kalau kita lagi menghadapi masalah untuk meminta tolong kepada Tuhan. Seringkali manusia itu punya kebiasaan untuk mengandalkan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada. Entah itu karena ego manusia atau kebiasaan, tapi kita seringkali nggak mau melibatkan orang lain, mungkin karena sungkan atau gimana. Nah, aku dulu pun kalau menghadapi masalah, seringkali dengan pikiranku sendiri, aku berusaha memikirkan banyak jalan keluar. Dan setiap jalan keluar itu aku juga memikirkan worst case scenario. Jadi mungkin hal-hal yang terburuk yang terjadi, apa yang bisa terjadi. Tapi yang aku sadarin, cara pikir begitu sangat melelahkan dan juga akan menimbulkan stres. Hari ini aku ingin mengajak kita melihat cara yang lebih baik, yaitu melibatkan Tuhan. Let God help you. Tapi sebelum kita bisa mengizinkan Tuhan turut bekerja menolong kita, ada satu hal penting yang kita harus lakukan terlebih dahulu. Dan ini akan menjadi kuncinya dan juga akan menjadi tagline buat kita hari ini. Jadi before we can let God, we first must let go. Karena kita nggak akan bisa spelling kalimat let God tanpa kata-kata let go. Nah, jadi tagline buat kita hari ini adalah let go and let God fight your battle. Lepaskan dan izinkan Tuhan untuk bertarung buat Anda. Jadi langkah yang pertama kita ambil, poin yang pertama adalah let go. Lepaskan dan serahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Karena susah untuk Tuhan turut bekerja kalau kita nggak mau lepas kendali. Seperti mengemudi kendaraan yang cuma ada satu setir. Kalau lebih justru malah bahaya kalau 2 orang lagi bertarung untuk setir itu. Jadi kita harus izinkan untuk lepaskan dan izinkan Tuhan bekerja dalam masalah ini. Ada ilustrasi seperti ini juga. Ada seorang yang jatuh ke dalam sumur. Dan sebelum dia jatuh ke bawah landas sumur, dia sempat memegang tali. Nah, jadi dia posisinya sekarang lagi memegang tali, berteriak tolong, tolong, dan dia tidak bisa lihat apa-apa karena sumur itu sangat gelap. Dia hanya bisa berteriak tolong, tolong sambil memegang tali itu. Nah, setelah sekian waktu, pastinya tangannya mulai nggak enak, mulai kram semua,
badannya mungkin mulai sakit semua, tapi dia cuma bisa memegang erat dan berteriak tolong, tolong. Akhirnya kehabisan tenaga dan dia terpaksa untuk melepaskan pegangan itu. Ternyata dia itu cuma berdiri 10 cm dari bawah sumur itu. Jadi setelah dia melepaskan, everything's okay, dia aman, dia safe, lebih lega. Nah, seringkali kalau kita lagi menangani masalah, kita seperti orang yang jatuh ke dalam sumur ini, di mana kita tidak mau melepaskan masalah ini, tidak mau melepaskan beban ini. Sedangkan Tuhan itu padahal siap untuk menolong, menangkap, dan menggendong kita ketika kita melepaskannya. Dan juga di 1 Petrus 5 ayat 17 mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah berarti Tuhan itu punya rencana yang lebih baik daripada yang kita bisa pikirkan sendiri. Jadi lebih baik kalau kita bisa let go and let God fight your battle. Mujizat 5 roti dan 2 ikan pun terjadi setelah anak itu menyerahkan roti dan ikan tersebut ke tangan Tuhan. Tidak terjadi di tangan anak itu sendiri. Jadi kita harus belajar untuk bisa melepaskan masalah kita ke tangan Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya apa yang dilakukan Yosafat untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Di 2 Tawarikh 20 ayat 6 dan 7 dan juga 11. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepadamu keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Dan ayat yang 11, lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau warisan kepada kami. Nah, ayat ini sedikit lucu dan menarik karena terlihat seperti Yosafat mengingatkan Tuhan, siapakah Tuhan. Tapi dengan demikian, sebenarnya yang dilakukan Yosafat ialah mengingatkan dirinya, siapakah Tuhan, serta janji-janjinya Tuhan pada hidup Yosafat. Jadi poin kedua adalah, ketahuilah siapakah Tuhan, serta janji-janjinya. Nah, jadi cara pandang kita terhadap Tuhan, itu seringkali menentukan cara kita bisa menerima dari Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang jauh, yang nggak mau dekat sama umatnya, ya akan susah untuk kita merasa kedekatan dari Tuhan. Tapi kalau kita lihat Tuhan sebagai Bapak kami, yang sayang kami, kita akan punya intimasi dengan Tuhan dan kita akan lebih mudah untuk menerima pertolongan. Nah, jadi Tuhan adalah Bapak yang baik, yang penuh kasih, yang ingin membantu anak-anaknya. Banyak sekali contoh di Alkitab di mana Tuhan menolong umat manusia. Nah, bahkan selama Yesus melayani di muka bumi ini, dia selalu menolong, membantu, menyembuhkan siapapun yang datang kepadanya. Dan karena kita tahu bahwa Tuhan sama dulu, sekarang, dan selamanya, kini pun Tuhan juga punya hati untuk menolong, membantu, menyembuhkan siapapun yang datang kepadanya. Jadi ketika kita dalam masalah, sangat boleh untuk menyatakan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lagi sakit, kita boleh nyatakan oleh bilur Tuhan, kita telah sembuh. Karena janji-janji Tuhan adalah yes dan amin. Jadi Tuhan tidak bisa mengingkar janji. Karena menarik sekali kan di ayat 11, dia mengingatkan Tuhan bahwa ini tanah yang diwariskan oleh Tuhan. Jadi Tuhan harus mempertahankan tanah ini buat kami. Nah, lanjut ke berikutnya. Apa yang Yosafat lakukan dalam kesulitan? Di 2 Tawarikh 20 ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Poin ketiga, fix your eyes on the Lord. Tetapkanlah pandanganmu tertuju kepada Tuhan. Jangan fokus ke masalahnya, jangan lihat kanan kiri, ombak kanan kiri. Fokuslah ke solusinya, yaitu Tuhan. Aku tahu sakitnya belum hilang, aku tahu permasalahan belum selesai, tapi tetapkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan, karena itulah pernyataan iman kita kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kedua menyatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, jadi ketika kita terus melihat Tuhan, itu pernyataan iman kita kepada Tuhan. Itu caranya kita mengatakan, God, I cannot, but you can. Itu caranya kita mengarahkan harapan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita terus memandang Tuhan,
itu menyatakan, God, we want to let go and let God fight our battle. Yang terakhir yang menjadi poin keempat adalah the battle is the Lord's. Jadi ada beberapa pertarungan yang kita alami di hidup ini, itu yang sebenarnya miliknya Tuhan. Jadi lebih baik kalau kita serahkannya kepada Tuhan. Give God his battle back. 2 Tawari 20 ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Sebenarnya pertarungan-pertarungan yang kita hadapin itu, sebagian itu miliknya Tuhan. Gak semua pertarungan itu kita harus hadapin sendiri. Jadi kita sangat boleh untuk menyerahkan pertarungan-pertarungan yang di luar kemampuan kita ke tangan Tuhan. Sekali lagi, let go and let God fight our battle. Ketika Daud menghadapi Goliat pun, Daud menyatakan pertarungan ini miliknya Tuhan. Di 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kita nggak pernah sendirian kok. Jadi ketika kita ada pertarungan yang kita harus hadapin, ketahuilah bahwa ada Tuhan di sisi kita. Dan isn't it great when you have someone to fight your battle? Dan bukankah itu hal yang baik banget kalau kita punya seseorang yang mau bersedia untuk bertarung buat kita? Nah, contohnya gini. Aku dulu pas SMP itu sebenarnya suka membuli orang. Dan aku tahu ini hal yang nggak baik. Dan aku sudah bertobat atas masalah ini. Tapi menariknya itu gini. Meskipun badanku itu kecil, aku itu bisa membuli orang dan mereka nggak ada yang berani melawan aku. Aku ingat aku dulu usil. Zaman dulu itu yang sedang hits itu mungkin koleksi kartu Pokemon atau kartu Yu-Gi-Oh. Dan seringkali aku itu mencuri, tak sembunyiin, tak ambil atau gimana. Dan ya itu cuma membuli dan mengganggu orang. Bahkan aku juga pernah ada grup anak-anak lagi main basket, bolanya aku ambil langsung tak tendang jauh-jauh. Tapi menariknya nggak ada yang berani melawan aku. Heran kan? Why? Padahal aku badannya kecil. Nah, bukan karena kehebatanku atau kekuatanku, melainkan karena aku itu dulu satu sekolah sama kokoku yang backing aku. Jadi karena aku punya teman-temannya kokoku yang orangnya kuat-kuat, badannya besar-besar, nggak ada yang berani lawan aku. Isn't it great when you have someone to fight your battle? Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita sebenarnya juga punya hal yang sama. We have God yang begitu berkuasa untuk bertarung buat kita. Jadi izinkan Tuhan masuk dalam pertarungan ini. Jadi karena Tuhan itu selalu ada di sisi kita. So let go, and let God fight your battle. Jadi conclusion-nya begini. Setelah semua langkah-langkah yang diambil oleh Yosafat, kita akhirnya tiba di ayat 17 yang kita baca di awal itu. Kita akan baca bersama-sama lagi. Dalam perperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Aku yakin ayat ini berbicara ke sebagian kalian yang terutama sedang bergumul dengan masalah di luar batas kemampuan. Izinkan Tuhan membantu. Let go and let God fight your battle. Jadi untuk mendapatkan hasil di ayat 17 ini, beberapa langkah yang kita bisa ambil adalah yang pertama itu let go. Ketika kita let go, kita mengizinkan Tuhan untuk mengambil kendali untuk kehidupan kita. Yang kedua, remember who God is, serta janji-janjinya. Kita mengingat siapakah Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik yang ingin menolong kita. Yang ketiga, fix your eyes on the Lord. Tetapkan pandangan kita menuju kepada Tuhan. Ketika kita terus memandang Tuhan, itu pernyataan iman kita kepada Tuhan. And yang terakhir, the battle is the Lord's. Serahkan pertarungan ke tangan Tuhan, karena Ialah yang akan membawa kita ke dalam kemenangan. So let go and let God fight your battle. Thank you. God bless.